kabar Famers dimanapun Anda berada? Senang sekali kita berjumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM ITB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardy Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas masih seputar pandemi. Kita tahu dampak pandemi sangat luar biasa, tidak hanya dampak secara kesehatan, tapi juga dampak sosial yang ditimbulkannya. Dan sejauh ini banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi. Tapi jangan lupa ada juga potensi yang bisa dikembangkan untuk ikut berperan mengatasi dampak pandemi. Potensi itu berupa zakat, salah satu kewajiban umat Islam yang merupakan umat paling banyak di Indonesia. Kita akan membahas tentang zakat versus dampak pandemi, dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang paling otentik untuk membahas mengenai persoalan tersebut. Yang pertama, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Bapak Muhammad Mahdum. Apa kabar, Pak Mahdum? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas Hardy. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik, dan narasumber berikutnya adalah Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, Dr. Asep Nurhalim. Apa kabar, Pak Asep? Kabar baik, Mas Hardy. Kalau FEM biasanya ditambah dahsyat. Dahsyat. Baik, saya ke Pak Mahdum dulu deh kalau gitu. Saya ingin tahu sebenarnya potensi zakat itu seberapa besar sih di Indonesia, dan dari potensi itu yang sudah terakumulasi seberapa banyak, yang sudah teroptimalkan seberapa banyak? Baik, Mas Hardy. Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum ya buat teman-teman pemirsa. Apa nih sebutannya nih? Sebutan dari Famers. Oke. Famers. Kami ucapkan selamat malam buat Famers ITB se-Indonesia, bahkan mungkin juga di mancanegara, karena ini sampai ke belahan dunia manapun. Iya, di mana-mana. Selamat malam. Sebuah kehormatan bagi kami untuk diundang di podcast yang luar biasa dengan host yang luar biasa, dan juga Pak Asep nih, Pak Dokter muda kita yang sangat luar biasa. Jadi Mas Hardy dan Pak Asep, Pak Dokter Asep gitu, kalau kita baca riset-riset itu potensi zakat kita tuh mostly mengatakan di atas 300 triliun, Pak. 300 triliun per tahun. Karena zakat ini kan bukan hanya orang memahami zakat, biasanya kan hanya zakat fitrah. Ya. Padahal setiap kelebihan harta, jika sudah pakai batas tertentu, ada jumlah tertentu dan periode tertentu kepemilakannya kena zakat. Dan Mas Hardy, dalam terminologi ini izinkan kami mungkin sedikit menyamakan persepsi nggih Pak Asep. Ketika kita bicara zakat itu sebenarnya maknanya adalah zakat infak dan sedekah. Oke. Bukan dimaknai hanya zakat saja. Ini hanya. Jadi ini bukan hanya zakat tapi perzakatan. Ya, terminologinya undang-undang itu zakat. Ya. Tapi kalau kita baca lebih detail di Undang-Undang 29 tahun 2011 itu adalah zakat itu dari zakat infak sodakoh dan dana sosial keagamaan. Gitu. Jadi nanti menarik nih. Tapi makanya sebenarnya kalau mau lebih enak sebenarnya bahasanya sedekah, tapi kita pakai bahasa zakat aja. Oke. Itu luar biasa. Potensi itu. Terus pertanyaannya, bagaimana sekarang kinerjanya? Data kami, Mas Hardy, seluruh Indonesia baik dikumpulkan oleh Basnas ini ada di setiap provinsi, ada di setiap kabupaten, jumlahnya mengikuti jumlah kabupaten kita di atas 500 tentunya, provinsinya juga 34 provinsi, plus lembaga amil zakat nasional, kita menyebutnya LAS, seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan seterusnya itu. Total pengumpulan zakat yang sudah bahasa ekonominya diformalkan ya, itu tahun lalu baru mencapai sekitar 10 triliun. Jadi bayangkan, dari potensi yang 300 triliun, itu yang tercatat baru sekitar 10 triliun. Baru 3%. Artinya pertanyaannya apa? Ada dua kemungkinan. Memang tingkat literasi zakatnya yang belum tinggi, atau banyak zakat yang sebenarnya sudah terjadi secara informal. Nah ini nanti Pak Asep bisa memberikan pencerahan buat kita.
Atau banyak yang nggak mau bayar juga. Karena memang gini Mas Hardi, dalam Al-Quran itu dalam berzakat itu ada dua. Ini Pak Asep bisa mengkoreksi nanti. Boleh secara terang-terangan dari Mas Hardi gitu. Boleh juga secara diam-diam. Nah kan itu. Padahal dengan diformalkan itu artinya ya kita seharusnya menyatakan supaya kepentingannya untuk accountability. Jadi bicara potensi dan bicara realisasi hari ini adalah masih jauh banget. Artinya apa? Ini kesempatan buat kita semua berfastabiqul khairat agar mari ini sebagian rezeki yang ada di tangan kita ini hak orang lain, mari kita sama-sama ambil untuk kemudian kita berikan pada orang yang berhak. Makanya kami terima kasih sekali kepada teman-teman FEM ini yang sudah mengundang kami sebagai salah satu sarana untuk ini meningkatkan literasi tentang pemahaman zakat, infak, sedekah. Gitu. Iya. Kalau jadi pahala kan saya kebagian juga. Iya dong. Tapi dari 10 triliun yang sudah dikonsolidasikan oleh seluruh amil zakat ini, Basnas sendiri berapa persen? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, Basnas ini ada Basnas yang ada di Matraman, ada juga Basnas se-Indonesia. Nah, yang Basnas se-Indonesia ini belum terkonsolidasi secara bagus, Mas. Nah, kami akan bicara yang Basnas yang ada di kami dulu, yang di Matraman dulu. Basnas Matraman ini tahun lalu mendapatkan 380 miliar. 380 miliar. Ini Basnas yang ada di Matraman. Nah, ini seharusnya kita bisa menggambarkan Basnas se-Indonesia berapa, yang Dilas berapa. Ini datanya nanti kita akan berikan di tahun ini. Karena mimpi kami di tahun ini adalah bagaimana bisa mengkonsolidasi ini supaya gerakannya bareng-bareng. Supaya serentak. Karena kalau dikit-dikit kayak sapu. Kalau satu itu ya nggak nendang. Ya. Tapi kalau satu sapu buat mecut tuh ya sakit. Tapi kalau satu gepok diklik lebih sakit lagi. Jadi kalau kita pengennya adalah dengan cara bareng-bareng itu nanti kita lebih optimal. Sedikit aja Mas Hardi, sebagai intermezzo ya, sebagai pengenalan. Kita punya zakat digital. Itu per orang itu bayarnya rata-rata tuh 100.000. Apa itu zakat digital? Mereka yang berzakat dengan menggunakan platform aplikasi. Jadi ada aplikasi zakat yang dikeluarkan oleh Basnas. Iya. Jadi orang kalau mau pakai mau bayar zakat lewat situ lebih simpel. Iya, dan kebanyakan kita bekerja sama dengan platform yang ada. Kita bisa atau pakai GoPay, macam-macam lah. Itu ya. Itu rata-rata tuh 100.000. Tapi tahu enggak, pendapatan Basnas Matraman nih, Basnas Pusat ya. Per bulan berapa dari angka yang 100.000 itu? 9 miliar, Mas. 100.000 dapat 9 miliar. Iya, bayangkan tuh. Artinya apa? Kalau kita itu mau bareng-bareng mengumpulkannya bareng-bareng dikelola, diformalkan, kemudian nanti juga pengelolaannya bareng-bareng, itu impact-nya akan lebih besar. Gitu kira-kira. Jadi 90.000 orang kurang lebih dalam sebulan yang menggunakan itu. Ya, kurang lebih lah. Ya, itu bayangan tentang itu gambaran tentang bagaimana uang zakat, tidak hanya zakat, tapi juga infak dan sedekah. Mungkin ya itu jadi kalau pajak dan ada istilah pajak dan perpajakan, ini mungkin zakat dan perzakatan gitu. Jadi juga mencakup dalam arti luas ada infak, ada sedekah, dan ada dana sosial berbasis keagamaan lainnya. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Nah sekarang ke Pak Asep deh kalau mungkin. Apakah yang terjadi di Indonesia ini merupakan gambaran bahwa memang seperti itulah optimalisasi dari dana zakat bisa dilakukan di negara-negara mayoritas muslim yang lain, katakan. Atau cuma Indonesia ini agak beda? Baik, terima kasih Mas Hardi. Jazakumullah khairan, Ustaz Mahdum, dan Famers Dasyat yang saya banggakan. Kalau bilang Famers itu jangan lupa dasyatnya. Famers Dasyat. Famers Dasyat. Terima kasih, ini luar biasa. Salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh Famers kita. Pertama, terkait zakat. Selama ini orang sering bicara zakat itu bicara penyaluran zakat. Penghimpunan dan penyaluran zakat. Padahal ada hal penting juga ketika bicara zakat. Zakat ini salah satu pilar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk membangun peradaban, untuk membangun kesejahteraan. Jadi
ketika bicara zakat bukan sekedar bicara pengumpulan dan penyaluran, tapi bagaimana orang Islam ini dalam agama ini diminta untuk menjadi muzaki. Jadi poin itu poin bagaimana umat Islam ini didorong, diarahkan untuk menjadi muzaki, untuk menjadi orang-orang kaya, menjadi pelaku ekonomi, bahkan penguasa pasar. Ini poin penting sebelum kemudian nanti kita bicarakan terkait potensi zakat yang luar biasa di tanah air sebagai negara terbesar umat Islam dunia, ya, yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat dunia. Jadi kalau ada seminar-seminar internasional terkait zakat terutama, wah, Basnas ini salah satu lembaga yang selalu ditunggu tuh. Tokoh-tokoh Basnas itu orang-orang yang selalu ditunggu kabar dan perkembangan zakat di tanah air, karena memang potensi yang luar biasa. Tapi tadi itu seringkali orang lupa ketika bicara zakat itu bicara tentang pengumpulan penyaluran saja. Lupa bahwa dengan syariat zakat, dengan tuntunan zakat itu, umat Islam diminta, diarahkan untuk menjadi pengelola ekonomi. Ya. Jadi Jadi logikanya kurang lebih ketika perintahnya selalu tegakkan sholat dan tunaikan zakat, jadi semua orang artinya diwajibkan untuk membayar zakat, maka semua orang diwajibkan untuk memiliki kemampuan membayar secara ekonomi. Betul, karena orang diwajibkan untuk punya keberdayaan ekonomi, kaya. Iya. Karena tidak orang yang berkewajiban untuk berzakat itu orang yang mampu, nisab, orang yang sampai nisab gitu. Itu orang yang memiliki harta itu. Dan luar biasa kemudian dalam sejarahnya, ya, penguasaan ekonomi terkait zakat ini. Kan ketika hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah itu selain masjid yang dibangun, itu pasar yang dibangun. Ya. Jadi penguasaan pasar, penguasaan ekonomi artinya. Sementara dalam mengoptimalkan potensi zakat di tanah air, banyak juga masyarakat yang masih memahami ketika membaca ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaan, neraka wail untuk orang-orang yang curang, atau hadis yang mengatakan sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Mereka ada yang berpikir, oh, berarti hati-hati dengan ekonomi, hati-hati dengan pasar, menjauh dari pasar, menjauh dari kegiatan ekonomi. Padahal justru maksudnya orang-orang beriman, orang-orang muslim ini harus berada di pasar untuk menjadi warna dominan pengelolaan pasar itu. Orang-orang beriman, orang-orang soleh ini harus memiliki, menguasai harta. Dan dalam sejarah kemudian, ketika harta itu dikuasai atau pasar itu dikuasai oleh orang-orang mukmin, subhanallah, kesejahteraan menjadi kenyataan bagi kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, ketika perekonomian tidak dikuasai, wah, ketimpangan, kelemahan, bahkan keadilan segala macam mungkin bisa terjadi di situ. Jadi situasi kayak gitu secara ideal sebetulnya bisa membuat urusan kesejahteraan umat manusia ini bisa menjadi lebih baik. Zakat bukan hanya urusan untuk di akhirat sana saja, tapi juga untuk urusan menciptakan kehidupan yang lebih baik sama manusia ketika di dunia. Nah, sudah seberapa meluas pemahaman seperti ini, Pak Asep, dan tadi Pak Mahdum mengatakan dibanding potensinya kan yang udah terkumpul masih kecil. Kenapa? Ya nih, saya izin menjawab dulu ya Pak. Jadi Mas Hardi, hidup itu sebenarnya jelas identitasnya. Kalau tidak laki-laki adalah perempuan. Kalau meminjam istilah Pak Kang Asep, Pak Dr. Asep ini, umat Islam itu hanya ada dua pilihan. Dia mustahik, seorang penerima zakat, atau dia seorang muzaki. Kan gitu. Tidak boleh di antara dua-duanya nih. Jadi sebenarnya orang itu harus memilih. Dia kalau nggak muzaki, ya mustahik. Kalau nggak dia pembayar zakat, dia penerima zakat. Nah, berarti hari ini tuh banyak kan yang di in between ini. Dia tidak membayar zakat, nggak menerima manfaat zakat. Itu faktanya. Sehingga survei dari kami, internal Basnas ini,
tingkat literasi tentang zakat ini masih kategori moderat, Mas. Sekitar angka-angkanya 5 sampai 6. Itu apa maknanya secara kualitatif gimana? Maknanya begini. Kalau ada orang ditanya tentang zakat, ya, itu apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Bagaimana zakat itu cara menghitungnya? Itu mungkin dari 10 orang, 6 orang yang bisa menjawab dengan baik. Tapi lebih parah lagi kalau terkait dengan Kang Asep tadi. Kalau ditanya lembaganya di mana saja, apa hasilnya, apakah zakat itu hanya orang miskin diberi? Bukan itu, karena tadi zakat itu zakat produktif yang utama, misalnya untuk peradaban tadi. Itu angkanya di bawah 50%. Artinya kalau ada 10 orang, di bawah 5 yang bisa menjawab. Jadi memang masih butuh edukasi tadi. Itu salah satu poinnya. Itu khas Indonesia atau di negara-negara lain juga? Nah, itu survei dari kami. Nah, kalau yang internasional mungkin Pak Dr. Asep bisa menambahkan. Kalau di itu survei internal yang ada di seluruh Indonesia on average. Ya. Pak Asep, ada gambaran apakah memang itu khas Indonesia? Itu bisa dikatakan khas Indonesia. Khas Indonesia. Malaysia lebih baik. Maksudnya ya Malaysia lebih baik, tapi potensi mereka tidak seberapa dengan kita sebenarnya. Iya. Gitu. Cuma jadi orang Indonesia itu seperti ini dan artinya ini menantang semua pihak, semua kita untuk lebih optimal lagi. Baru teroptimalkan sekian persen, masih minim sekali. Sudah 3%. Terasa dampaknya luar biasa ya. Sudah terasa dampaknya. Apalagi kalau bisa kita optimalkan dengan baik. Makanya ini literasi tentang zakat ini harus terus kita kokohkan ya. Kita punya Basnas, salah satu lembaga yang selama ini terus dekat, hebat dengan masyarakat. Ya. Baik. Nah, Pak Wahdum, dengan minimnya zakat yang sudah dikelola, baik secara umum oleh seluruh AMIL di Indonesia atau oleh Basnas, apa yang sudah bisa diperbuat selama ini? Oh, ini pertanyaannya sangat bagus, Pak Mas Ardi. Jadi tadi yang Kang Asep katakan, hari ini fokus Basnas dan lembaga-lembaga zakat se-Indonesia yang formal ini sudah bukan pada zakat yang sifatnya emergency untuk konsumtif, tapi zakat yang kami menyebutnya zakat produktif dalam rangka tadi membuat peradaban. Jadi program-program kita kebanyakan adalah untuk development. Bagaimana mengubah seorang tadi, mengubah air mata kepedulian menjadi air mata kebahagiaan. Targetnya adalah mengubah orang yang selama ini meminta di bawah, kemudian kita intervensi dengan dana zakat ini, dalam sekian tahun diharapkan menjadi seorang muzaki. Nah, programnya banyak sekali kita. Ada program ekonomi. Itu misalnya kita kalau di Basnas punya namanya Z-Mart, itu semacam Alfamart, ya. Orang-orang yang para orang-orang yang kecil, orang yang tidak mampu dengan cara tertentu, kita kasih modal. Alhamdulillah di Jakarta ini banyak sekali, di Bogor apalagi. Itu ekonomi. Itu sudah kelihatan hasilnya. Kemudian juga kita juga memberdayakan misalnya teman-teman peternak. Jadi bagaimana mereka ini memelihara kambing, domba atau sapi dengan teknologi dari bantuan teman-teman IPB. Gimana biar dengan teknologi baru hasilnya bagus dan nanti secara periodik mereka dapat keuntungan jadi 2, dari anaknya induk kambing atau domba atau dari penjualan langsungnya. Ini akan terjadi serentak. Biasanya mereka akan panen penghasilannya adalah saat-saat bulan-bulan kurban misalnya. Jadi kalau kita ceritakan ini banyak sekali program-program kita yang orientasi lebih ke arah pemberdayaan. Karena kami berpikir hari ini boleh dikatakan kalau orang tidak bisa makan itu sudah tidak mungkin lah. Karena pemerintah kan hadir. Dan konsep Basnas, karena zakat ketika Basnas itu kita pertama kali nih Pak Asep, Pak Hardi, kami harus mengucapkan terima kasih pada para presiden kita. Semua presiden yang telah melembagakan Basnas ini. Sehingga pemerintah hadir. Pemerintah hadir untuk mengelola zakat ini. Maknanya apa? Maknanya adalah zakat ini menjadi komplimen dari APBN, Kang Hardi. Oke. Bisa begitu. Mandatnya undang-undang Basnasnya adalah zakatnya dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Karena apa? Dana APBN kita ini adalah terbatas juga. Makanya kita hadir, kita banyak sinergi dengan program-program pemerintah. Kayak kemarin kita dalam rangka COVID,
kita melonceng, kita jaga kiai, misalnya dengan Kemenak, bagaimana kita meningkatkan edukasi karena banyak sekali ulama kita yang meninggal. Kemudian kita mengedukasi pentingnya untuk vaksin, pentingnya untuk swab, pentingnya untuk tes kesehatan kita validasi. Itu kita jaga kiai. Itu dalam rangka kita menjadi komplement pemerintah, kebijakan pemerintah. Kedua, kita juga punya programnya kita jaga usaha. Banyak sekali sektor UMKM yang tumbang. Nah, kita memberikan bantuan kecil sih sekitar 1 juta per orang. Tapi seluruh Indonesia. Kita bekerja sama dengan Kementerian UMKM Pak Teten. Bersama Pak Teten dan Gubernur DIY kita melonceng di sana. Bagaimana kita menyentuh sekali bagaimana para tukang bakso, tukang bakwan, warung-warung kecil, itu yang terkena dampak COVID. Itu salah satu program-program kita yang sifatnya ini agak darurat. Karena dalam COVID. Tapi program-program unggulan kita itu kebanyakan adalah program-program produktif. Ini yang tadi saya sampaikan ini karena emergency Pak Asep. Emergency karena COVID-19. Kita emergency nanti modal mereka kena gitu. Nah, padahal di Basnas sudah banyak sekali program-program ini yang sifatnya sudah pemberdayaan. Kita punya kampung zakat, kita punya Basnas microfinance. Wah, itu luar biasa. Nanti tapi ada datanya nggak, Pak Mahdum, yang tadinya mustahil jadi mustakir gitu? Itu banyak sekali yang sering kita angkat ya, yang jadi fenomena yang saya angkat itu ada 2 misalnya, yang sering saya jadikan contoh. Satu, seorang pedagang kerupuk yang di Jakarta, itu kemarin kita laporkan pada Pak Presiden Jokowi juga, karena kita edukasi hanya dengan intervensi sekitar 5 jutaan itu, kita bantu cara menggoreng kerupuk yang benar, cara packaging yang berkenan, kemudian dibelikan alatnya. Selama ini dia hanya beli jadi terus dijual. Kalau sekarang ini kita ajari untuk memproduksi dengan standar-standar yang kita marketable, di package dengan yang menarik, distribusi channelnya kita bantu, alhamdulillah penghasilannya sudah di atas 20 juta per bulan. Itu 20 juta per bulan. Ya. Terus yang lebih dahsyat lagi itu ada program namanya Basnas Ternak ya. Itu program Lembaga Pengembangan Ekonomi Basnas. Itu ada di Tanah Datar. Itu seseorang yang semula pengangguran. Kemudian kita bantu untuk memelihara kambing. Tapi dia pinter nih ternyata orangnya kita berikan, karena selama ini kan ada pendampingan juga kita, melibatkan banyak tenaga ahli mendampingi. Kemudian apa yang terjadi? Dia bisa mengelola komposnya, hasil-hasil dari kotoran kambing, ternaknya. Kemudian dia menanam tanaman hias. Dan luar biasa, justru sekarang beliau tuh banyak hidup dari tanaman hiasnya. Penjualan dari tanaman hias sudah 5 juta per bulan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa hari ini dibutuhkan sedikit mental mau berubah aja. Jadi kita berikan kemudian kita dampingi untuk memastikan dananya nggak dikonsumsi lagi. Tapi berikan kail, kemudian kita ajarin cara menggunakan kailnya. Banyak sekali kalau nanti kita bisa ungkap orang-orang yang kemudian berubah. Kalau nanti Mas Hadi sempat main di Kendal daerah saya, itu lebih dahsyat lagi. Ada seorang kepala desa membuka pantainya jadi kawasan wisata. Yang terjadi apa? Basnas hadir memberikan tenda-tenda semi permanen untuk penjual UMKM. Dalam hitungan beberapa bulan, para penjual ini sekarang sudah memberikan zakat infaknya pada Basnas Kendal. Contoh-contoh bagaimana ada 2 hal memang nih yang sedang kita coba raih nih. Pertama adalah secara ekonomi, secara keuangan orang berubah, bertransformasi dari seorang yang semula penerima zakat, kita menyebutnya mustahik, beneficial, kemudian menjadi seorang muzaki, atau orang yang bahasa kerennya donatur lah biar gampang. Kalau kita pakai bahasa Arab ada orang bingung apa muzaki, mustahik itu. Tapi yang jauh lebih penting tuh kita juga merubah mindset, Bapak Ibu semuanya, teman-teman famous dahsyat ini. Merubah mindset bagaimana seharusnya orang Islam itu punya harga diri. Kalau diberi itu malu gitu. Kita pengen seperti itu, Pak. Karena jangan sampai setelah diberi malah pengen datang minta terus. Nah, ini juga ada persoalan. Nah, ini tidak ada problem itu. Persoalan mindset. Sejauh ini problem itu ada. Ada. Makanya pentingnya tadi membangun literasi. Membangun bahwa setiap menggunakan hak kita itu ada hak orang lain kan gitu. Baik. Jadi
Pak Asep, ini adalah upaya peningkatan kesejahteraan, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh umat itu sendiri dengan, ya katakanlah, campur tangan pemerintah, intervensi pemerintah relatif tidak terlalu besar, kecuali dalam pendirian Basnasnya mungkin, tapi kesananya adalah umat itu sendiri yang melakukan. Dan apakah memang itu model-model semacam ini bisa diterapkan secara berkelanjutan dan menyeluruh di Indonesia? Apa yang diperlukan untuk itu? Ya, ini Mas Ardi, kekhasan ketika zakat itu sudah dikelola oleh lembaga yang terpercaya ya, yang memiliki kemampuan dan kemudian terpercaya. Sebenarnya tadi kata Pak Mahadum kan, zakat itu boleh disalurkan langsung sendiri, muzaki langsung, tapi itu lebih dahsyat ketika sudah dikelola oleh lembaga yang punya kemampuan, yang punya pengalaman. Tadi targetan zakat yang bukan sekedar penyaluran, bukan menerima zakat, tapi mengubah mindset, karakter. Jadi zakat itu bukan sekedar perekonomian, tapi karakter juga gitu. Merubah karakter yang semula mustahik penerima zakat menjadi memiliki karakter muzaki, pengeluar zakat, pemberi zakat. Wah, itu dan dengan program-program seperti tadi. Nah, kalau saya sebagai salah satu Femers, saya ingin mengajak Basnas nengok FEM ya, nengok IPB. Memang program-program tadi itu luar biasa ya. Program yang tadi dituturkan, termasuk di kampung saya di Sukabumi juga tuh ada tuh program Basnas, orang kampung, orang desa yang tadinya ekonominya sangat berat, sekarang sudah menjadi peternak setiap bulan haji panen dan sudah menjadi muzaki dia. Itu kecenderungan itu dilakukan ketika zakat dikelola oleh amil yang profesional. Betul. Jadi kalau misalnya kita membayar zakat secara perorangan langsung kepada si mustahik, biasanya tidak tercipta pola peningkatan produktivitas semacam itu. Iya, mungkin mindset juga tuh Mas Hardi tadi. Muzakinya pun mungkin sekedar menyalurkan saja gitu. Jadi melepas kewajiban saja. Iya, kalau dia punya mindset seperti Basnas, seperti lembaga-lembaga yang ada, bisa saja walaupun disalurkan sendiri, mandiri, bisa saja itu mewujudkan. Tapi lelah sekali kalau kita sendiri langsung. Iya. Tapi kalau tidak profesional melakukan itu. Betul. Saya ingin kembali ini. Ada salah satu program strategis nih Pak Mahdum. Dan saya menjadi saksi ya di IPB, mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan bantuan zakat, baik Basnas atau lembaga-lembaga yang ada. Saya melihatnya, wah luar biasa, benar-benar efektif dan cepat. Waktu itu sekitar 3-4 tahun. Mengubah mereka dari yang asalnya mustahik menjadi muzaki. Ada yang salah satunya, sekarang saya mengenal jadi dosen IPB. Padahal dulu, kebetulan saya pernah menjadi relawan ya, ikut menseleksi calon-calon mahasiswa duafa yang diberikan zakat ini. Saya pernah sampai ke rumah-rumah mereka yang, ya Allah, kalau kita tidak temukan, mungkin mereka tidak akan kuliah itu. Padahal anak yang berprestasi, anak yang prestasinya luar biasa. Ketika di IPB pun kuliah, dia dengan prestasi yang luar biasa. Dengan dana zakat yang dikelola oleh lembaga yang tepat melihat potensi-potensi itu, luar biasa menyelamatkan, dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Saya yakin model-model mahasiswa seperti itu, Ustadz Mahadum, nanti bisa menjadi duta zakat. Mereka menjadi sosok-sosok hasil dari program zakat, jadi lebih memiliki dengan program zakat itu. Dan saya menyaksikan bagaimana mereka ketika menjadi muzaki itu, mereka ingin seperti bagaimana muzaki mereka dulu memperlakukan kepada mereka. Ya. Dan famous dahsyat. Jangan lupa tetap subscribe kami, like, dan kemudian beri komentar. Bagikan semua tayangan yang kami sajikan. Kami saat ini sedang membahas tentang zakat versus dampak pandemi bersama dengan 2 orang narasumber, Dr. Asep Nurhalim, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University, dan Pak Muhammad Mahadum Mide, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Sekarang kita masuk ke era yang sekarang ini, Pak Madum. Tadi sudah sempat dikatakan, dampak pandemi, zakat juga bisa berperan. Sejauh ini seperti apa? Udah 1,5 tahun lebih pandemi ini berjalan, dan apa yang sudah dilakukan oleh Basnas dan juga mungkin teman-teman
lembaga amil zakat lainnya. Terima kasih Mas Hadi. Tadi yang disampaikan Pak Asep. Tapi sebelum saya lompat ke sana, ingin menekankan sekali lagi tadi, pentingnya kita berzakat kepada lembaga-lembaga yang formal. Itu pentingnya. Kenapa? Tadi Mas Hadi, kalau Mas Hadi per bulan zakat katakanlah 1 juta aja, itu hanya bisa bantu orang per orang dapat 1 juta. Ya untuk usaha apa? Basnas kalau 1 juta itu gajinya 40 juta itu. Itu ya kalau 40 juta. Coba kalau zakatnya cuma 200-100 ribu misalnya. Ya. Sementara kami untuk Zmat tadi misalnya, untuk memberikan toko-toko kecil itu, kami 1 orang kita intervensi, kita berikan dana zakat sekitar 18 juta Mas Ardi. Oke. Supaya dia bisa berubah kan gitu. Untuk kambing juga mau les sama lah, sekitar 12 jutaan. Tadi, jadi pentingnya dikumpulkan walaupun kecil, kalau bareng-bareng, akhirnya bisa nendang itu poinnya ya. Terus yang kedua, size is matter. Iya, yang kedua jangan lupa bahwa kalau pembayaran zakat via formal ada namanya manfaat untuk pajak. Karena tanda terima dari zakat yang lembaga formal seperti Basnas ini dapat dipakai sebagai biaya pengurang kena pajak. Oke. Nah, itu penting gitu. Terutama bagi Mas Hadi yang pendapatnya udah tinggi nih, kalau bayar pajak sebelum menghitung pendapatan kena pajak, kurangi dengan biaya zakat dulu. Untuk mengatasi kurang bayar gitu ya. Terus yang ketiga yang kami sampaikan Pak Hardi, Basnas sebagai lembaga yang dimandat undang-undang pengelola zakat se-Indonesia ini punya prinsip 3I Pak. Pertama, kami ingin memastikan aman syar'i, sehingga kaidah yang Kang Asep sebutkan, Quran sunnahnya itu kita pedomani. Yang kedua adalah aman regulasi. Ini yang kadang-kadang teman-teman tidak paham. Kita tuh punya regulasi, pemerintah punya aturan-aturan. Ada di audit, transparan, mekanisme seperti apa. Dan yang paling penting tuh Pak Hardi, banyak survei kita orang dermawan. Jangan sampai rasa dermawan itu disalahgunakan. Makanya kita ingin mengatakan yang ketiga tuh aman NKRI. Jadi penyaluran zakat kita bukan dalam rangka menyentuh orang miskin untuk kemudian melakukan anti pemerintah, bukan. Justru dengan adanya zakat ini, Basnas ini, kita menyentuh orang miskin untuk kemudian lebih bersyukur adanya negara ini. Karena kita bayangkan kalau kasus-kasus kayak di Afghanistan terjadi di Indonesia, makanya kita harus bersyukur sekali akan NKRI. Ini sebelum saya kejauhan nih. Nah, kembali kepada pertanyaannya, program Basnas Indonesia ya terkait dengan pandemi ini luar biasa Pak. Kalau di googling gitu, kita banyak membantu misalnya memberikan bantuan pada nakes itu hampir semua lembaga zakat melakukan. Ya. Kemudian yang paling heboh, menurut saya yang paling heroik itu, kadang-kadang saya tuh merasa subhanallah gitu Pak Asep itu. Paling menakutkan tuh saat ada orang isolasi mandiri zaman COVID sedang peak itu. Kemudian qadarullah meninggal. Apa yang terjadi? Ada orang anak kecil menangis karena bapaknya meninggal. Pak Hardi pasti nggak berani juga atas nama standar COVID. Tim kami Basnas punya tim pemulasaran jenazah Pak. Kita ambil dengan standar kesehatan, kita ambil. Kita kebumikan. Kita punya program itu juga. Jadi kita membantu, bahkan tim kita diminta pemerintah di rumah sakit Wisma untuk memberikan sebagai salah satu trainer lah bagaimana pemulasaran itu. Yang ketiga, kita juga memberi bantuan mereka yang sedang isolasi mandiri, bagaimana memastikan pasokan makanannya terjadi. Kita bekerja sama dengan warteg-warteg Mas Hardi. Warteg-warteg yang kebetulan juga turun pendapatannya, kita beli, kita berikan pada mereka yang sedang isolasi mandiri, sepanjang mereka itu mengkategorinya orang yang mustahik, orang-orang yang tadi berhak menerima. Itu satu program yang sifatnya sangat darurat. Kemudian tadi kita sudah sebutkan program lanjutannya apa? Kita memberi banyak vitamin pada para nakes supaya nggak berguguran. Jadi kita di nakesnya kita juga memperhatikan, ke usernya, masyarakatnya kita juga memberi, ke pelaku ekonomi juga memberi. Jadi siklusnya dapat ini. Nah, terus untuk Pak tadi, Kiai, survei kita banyak data mengatakan banyak ulama yang meninggal. Kita punya program Jaga Kiai. Kita lonceng bersama Menteri Agama. Yang kami maksud Kiai adalah bisa Kiai, bisa Ustadz, bisa Buya, bisa ajengan. Tapi orang-orang
paham agama. Coba kalau di kampus untuk menjadikan profesor butuh berapa lama? Di agama Islam untuk menjadikan ulama itu luar biasa, Pak Hardi dan Pak Asep. Kita harus jaga selama COVID ini, memastikan beliau-beliau ini teredukasi dengan baik. Bagaimana mereka berkenan untuk tes kesehatan, apa potensi ada komorbid atau tidak. Kemudian Basnas membantu seandainya mau melakukan vaksin seperti apa. Kita melakukan vaksinasi, kita kerjasama dengan pemerintah juga, dengan tentara, menyiapkan vaksin, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Itu ya, untuk jaga kiai. Kita juga memberikan daya tahan tubuh untuk kiai. Itu misalnya. Terus yang ketiga yang lebih parah juga ini, Bang Hardi. Ustadz di kampung itu juga banyak kehilangan, bahasa kerennya apa ya Pak Asep itu. Mereka kan biasanya kan ngajar, diundang ngajar. Karena selama pandemi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita juga memberikan sedikit bantuan. Itu bukti bahwa Basnas hadir saat COVID ini. Dan yang terakhir menyambut yang di Kang Asep katakan tadi kami sampaikan ya, ada program dalam rangka darurat COVID yang tadi pemulasaran jenazah, kemudian memberikan bantuan pada nakes. Yang kedua adalah kita jaga kiai. Yang ketiga adalah kita jaga usaha. Kita membantu UMKM dengan target 1 juta UMKM, kita memberikan juga 1 juta per orangnya. Ini juga bekerjasama dengan data-datanya dengan Basnas Indonesia dan juga Kementerian UMKM. Dan yang baru kita lonceng, kita jaga yatim, Pak Hardi. Data kami itu, Pak Hardi, ini menarik, Pak. Ada hampir 26.700 orang kehilangan orang tua selama COVID ini. Hampir 30.000. Jadi ini sekarang banyak yatim, Pak Hardi. Nah, bagaimana Basnas hadir ini? Kalau kita tidak menikahi ibunya ya Pak, jadi kalau Pak Hardi boleh lah menikahi ibunya. Pak Asep. Kita memberikan bantuan dalam bentuk untuk menjamin keberlangsungan sekolahnya. Jadi tadi Basnas itu punya program reguler untuk beasiswa. Tadi yang Kang Asep sampaikan, kita punya program beasiswa. Tapi dalam rangka COVID ini, kita spesifik tujukan untuk para yatim, terutama mereka yang sekolah di SD sampai SMA. Kalau sekolah SD SMP kan relatif nggak bayar kan pemerintah. Kita memastikan biaya hidupnya. Kita memberikan untuk para yatim yang SD SMP ini 6 bulan, rata-rata 150.000. Kalau yang SMA 300.000 selama 6 bulan. Jadi banyak sekali yang kita pikirkan agar kita membantu pemerintah bahwa COVID itu masalah bersama. Mudah-mudahan dengan Basnas hadir, orang-orang di sekitar kita pun turut berkontribusi. Nah itu tadi, sudah berapa yang disalurkan untuk membantu penanganan dampak pandemi ini? Kalau secara agregat ya, ini kebetulan kami data agregat, itu sampai September kita sudah menyalurkan 220 miliar. Tentu karena pandemi sudah hampir setahun ya, programnya relatif dengan pandemi semua ini, Mas. Oh, oke. 225. Tahun 2021 kira-kira akan berapa? Kira-kira hitungan kita kalau untuk lagi-lagi datanya yang under control kita sendiri ya. Data yang kami share ini adalah data yang Basnas pusat dulu. Oke. Nah, itu perkiraan di angka sekitar 500-an. Artinya naik daripada tahun 2020 yang 300. Iya, 380. 380. Dan naiknya lumayan banyak ya. Benar ya Mas Adi. Jadi trennya gini. Tren pengumpulan zakat ini adalah rata-rata di setiap lembaga itu naik 30%. Nah, itu dia. Saya ingin tanyakan ke Pak Asep ini. Pak Asep, ini pandemi kan krisis nih. Kok zakat naik? Ya, itu juga kekhasan kaum muslimin secara khusus Indonesia, Mas Ardi. Oke. Jadi orang Indonesia itu punya kekhasan bahasa Turkinya berehan. Bahasa Turki saya ya, turunan kedua saya. Berehan ya. Orang Adel atau Bojong Lopang atau mana? Bojong Lopang. Dan tepatnya di masa pandemi ini terbukti tadi. Ya, meningkat 30% itu. 30%. Pertumbuhan luar biasa. Karena tadi yang dibentuk oleh tuntunan agama yang bernama zakat ini bukan sekedar paham menyalurkan, tapi karakter, sensitivitas, jiwa manusia ini terbentuk. Dan kalau pernah mendengar
kisah bagaimana di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Okay. Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2 tahun itu sampai sempat ditemukan kesulitan menemukan orang yang mau menerima zakat. Oh, itu di Saudi Arabia sekarang juga begitu. Rupanya bukan sekedar memang tidak ada orang yang mustahik itu, tapi karakter umat, karakter masyarakat itu sudah terbentuk dengan tuntunan yang ada. Jadi tidak mudah untuk menerima zakat. Mereka lebih mengutamakan, lebih memilih menjadi muzaki. Gitu. Hari ini pun seperti itu. Pandemi boleh hebat melanda, tapi rupanya sensitivitas dan perhatian masyarakat semakin luar biasa. 30% meningkat dari sebelum pandemi. Dan tidak hanya Basnas kan itu? Dan itu Basnas yang mengeluarkan data itu, dan pastinya bukan hanya Basnas. Walaupun pastinya itu juga terpengaruh dengan profesionalisme yang Basnas hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya hampir semua dana zakat ini meningkat. Berarti kan kepedulian dari umat ini juga meningkat. Tapi kan itu kalau memang amilnya tidak terpercaya, ya tidak ke sana disalurkannya. Ya, betul. Makanya saya sampaikan tadi, selain kesadaran, keberehan masyarakat meningkat, juga ditopang dengan keterpercayaan lembaga yang ada. Oke. Nah, lalu apa hikmah yang bisa dipetik dari situasi seperti ini, Pak Asep? Hikmah yang harus kita petik dari kondisi dan kenyataan seperti ini, kita tetap memiliki harapan untuk tetap bangkit, untuk tetap berdaya. Dengan semua yang ada, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita harus tetap optimis. Pemerintah dengan luar biasanya semakin dekat perhatian kepada masyarakat, lembaga-lembaga juga, dan ternyata masyarakat umum yang ada tidak tinggal diam. Semua komponen umat, komponen masyarakat ini bergerak untuk sama-sama. Jadi mestinya ini berpengaruh ke banyak hal ya. Kebersamaan, saling mengingatkan, saling menguatkan, bukan saling curiga ya. Itu harus terus hadir, sebagaimana perhatian masyarakat juga semakin hadir, semakin nyata terasa. Maksud saya mestinya ini berpengaruh kepada kebaikan, banyak kebaikan hal yang lain, sehingga kita bisa segera bangkit menemukan kedikjayaan bangsa dan negara tercinta. Ya. Karena zakat itu punya potensi untuk meningkatkan peradaban umat, untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dan ternyata pandemi ini membuat pengumpulan zakat lebih tinggi, maka mungkin hikmah pandemi ini bisa melahirkan umat yang lebih baik. Famers Dahsyat, Anda juga kami beri kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan masukan, saran, atau pertanyaan pada para narasumber. Silakan tulis di chat room-nya Zoom ini, atau lambaikan tangan Anda. Kami akan segera berikan kamera dan mikrofon kepada Anda yang ingin bertanya. Saya akan kembali ke Pak Mahdum kalau begitu. Jadi Pak Mahdum, kalau tadi kan Anda cerita lebih banyak mustahiknya, kisah-kisahnya. Nah, muzakinya sendiri profilnya seperti apa? Apa Anda terimanya cuma lewat digital aja, atau masuk gitu transfer, atau gimana gitu loh? Mereka sampai bertambah sekian sebegitu signifikan dan mungkin akan meningkat lagi di 2 tahun depan. Terima kasih Mas Herdi. Memang host kita ini luar biasa pinter nih Pak Asep. Kalau bertanya saya dilatih sama Pak Mahdum sebetulnya. Jadi Basnas itu memang betul. Persoalannya kan tadi ada potensi yang besar di tingkat masyarakat, ada tingkat literasi yang kurang. Tapi jangan salah, ini memerlukan sebuah lembaga yang sangat terpercaya, yang sangat trusted. Jadi hari ini kami ketika ditunjuk itu melakukan reposition yang kembali tentang Basnas. Ada 2 yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah Basnasnya adalah bukan NGO. Ini lembaga NGO. Ya, ini karena banyak orang yang nggak paham. Dikira Basnas itu apa? Dikira yayasan, ormas, bukan. Basnas itu undang-undang. Dan ini lembaga pemerintah non-struktural. Kami dipilih oleh DPR, ditetapkan oleh Presiden. Itu satu. Sehingga kami membranding kembali tentang penguatan kelembagaan ini. Kedua adalah penguatan kapasitas organisasi dan SDM.
supaya menjadi orang-orang yang sangat terpercaya. Kami punya ISO anti penyuapan, Pak. Di Basnas kita ingin memastikan bahwa semua pengadaan seandainya memberikan bantuan kepada mustahik dalam bentuk bukan uang, tapi barang, itu modelnya adalah dengan tata kelola yang baik. Kemudian tidak ada nepotisme, kan diberikan pada saudara-saudara, bukan. Kita punya kriteria-kriteria yang 3I tadi, 3 aman syariah, aman regulasi, dan aman NKRI. Itu secara sistem kita banyak sertifikasi. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah Basnas memakai malaikat yang hadir hari ini. Malaikat Rokib Atib dalam bentuk IT, Pak Hardi dan Pak Asep. Jadi kita benar-benar membangun sebuah IT yang memudahkan seorang muzaki untuk membayar dan juga mempertanyakan kemana uangnya. Oke. Jadi kami membangun supaya ketika Pak Hardi memberikan uang pada Basnas, Pak Hardi juga pengen tahu kemana uang ini. Kita sedang bangun sistem ini. Itu real time? Iya. Atau tidak terlalu lama gitu sejak kita berikan? Iya, itu jadi makna digital kan gitu, Pak. Ini bukan sekedar kita ingin membayar, tapi bagaimana pengolahannya kita bangun. Silakan. Dan ini kita sedang bekerja sama membangun platform ini dengan teman-teman dari ISDB, Islamic Development Bank, membangun sebuah platform bagaimana para muzaki ini bisa membayar dengan cepat, kemudian juga bisa men-tracer. Oke. Ini yang kalau bicara tentang muzaki. Jadi kita berharap muzaki kita ini bukan sekedar percaya, tapi juga tambah percaya gitu kan. Iya, yang semula memberikan zakatnya saja, berharap infaknya juga iya gitu. Karena zakat cuma 2,5%, infak bisa 100% Pak Ardi gitu misalnya. Jadi sedekah bisa banyak sekali, infak bisa banyak sekali. Penekanan kami adalah SDM-nya kita perkuat, kompetensinya, profesionalismenya, integritasnya, organisasinya juga jelas. Standar SOP-nya clear, siapa melakukan apa, pertanggungjawabannya seperti apa, terus penguatan jaringan. Kita bekerja sama dengan sebuah komponen karena kita ingin membangun bukan sekedar kolaborasi. Ini beyond kolaborasi. Kami menyebutnya adalah ekosistem perzakatan Indonesia. Bagaimana kita membangun ekosistem? Apa itu? Ya artinya kita semua tuh peduli menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung adanya zakat ini. Setiap orang tuh tahu, aware. Jadi kalau Mas Hadi nanti setelah kenal Basnas, setiap daerah tahu, oh ada program Basnas di sini. Kalau ekosistem itu kan sebuah interaksi, tukar-menukar, tawar-menawar di antara para pelaku kegiatan itu yang berlangsung secara aktif dan memberi nilai tambah pada setiap pelakunya. Yes, sehingga kami antar lembaga ini bukan bersaing. Kita ini satu badan gitu. Ya. Itu kira-kira. Auditnya gimana? Alhamdulillah, kita diaudit oleh KAP, aman semua. Selalu wajib tentang pengecualian berturut-turut. Wah, kalau ada apa-apa dosanya double itu Basnas itu. Ya, kami selalu mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang dalam Al-Quran disebutkan istilah Pak Asep. Khud min amwalihim sodakoh. Nah, disuruh ngambil nih. Ambil sebuah profesi yang ada di Al-Quran, penerjemahan kami ini. Jadi bukan main-main ini. Sebuah profesi yang bukan hanya memberi manfaat di dunia, tetapi ini profesi yang memang bahasa kami ini perwujudan Rasulullah hari ini adalah bentuk amil-amil ini, wajah-wajah nabi-nabi hari ini amil-amil ini bahasa kami gitu. Bisa jadi, karena menurut itu tadi, kalau memang mau membentuk peradaban umat, kesejahteraan umat, ya salah satunya lewat zakat, dan itu artinya operasionalnya oleh para amil. Sukses jadi berkah, tapi kalau lancung berarti ya bahaya benar itu, nggak cuma di dunia itu urusannya. Betul ya Pak Asep ya? Betul Mas Hardi. Jadi benar juga tuh yang disampaikan Mas Hardi, double bahkan triple dosanya kalau ada apa-apa. Dan terlihat betapa pentingnya amil yang terpercaya itu. Ini berpadu dengan karakter orang Indonesia yang berehan tadi ya. Saya pernah punya pengalaman ngajar mahasiswa tingkat 1 mahasiswa baru gitu, menjelaskan tentang zakat, menjelaskan tentang Basnas yang sudah ada dengan program-programnya. Mereka melihat Basnas yang profesional, mereka anggap amanah. Mahasiswa tingkat 1 yang belum punya penghasilan, yang mereka penghasilannya dikirimin orang tua, subhanallah, setelah perkuliahan dia datang. Dan ini bukan hanya sekali, datang menanyakan, Pak,
saya boleh berzakat tidak? Gitu. Saya ingin berzakat. Jadi dia dengan uang kiriman orang tua yang terbatas itu sudah terpikir untuk zakat. Karena tadi karakter orang Indonesia, bahkan anak-anak semuda itu dengan penghasilan yang hanya uang pemberian orang tua ingin memberi gitu. Juga ditopang dengan fakta Amil, lembaga yang membuat dia percaya. Jadi bahkan mengundang kehadiran mereka sebelum masa panennya gitu, maksud saya sebelum masa usia dan menjadi muzaki, dia sudah mau berzakat gitu. Dan itu tentunya tidak kita tolak ya. Oh, kamu belum nisab. Kita arahkan justru anak-anak seperti ini akan menjadi potensi muzaki luar biasa di masa yang akan datang. Apalagi ada aplikasi yang bisa lebih memudahkan untuk itu dilakukan. Ya, apalagi tadi dengan sekarang, dan benar di masa pandemi ini kreativitas lembaga zakat luar biasa, membuat aplikasi zakat, dan penelitian-penelitian pun di kampus, Mas Hardi, mahasiswa saya terkait potensi zakat atau pengaruh zakat di musim pandemi. Bahkan ada yang menulis khusus di kampungnya, di kabupatennya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi perhatian mereka tuh terdorong lebih perhatian dengan lingkungannya, bahkan itu menjadi tugas akhir mereka. Wah, ini kan potensi yang berkembang di tengah pandemi yang harus membuat kita optimis. Oke, jadi pandemi ini kita tidak hanya mengalami masalah di perekonomian, juga mungkin tidak menghadapi problem kesehatan, tapi di balik itu juga menimbulkan potensi-potensi besar bahwa kita bisa bangkit setelahnya. Prospeknya kira-kira akan seperti apa, Pak Asep? Dalam beberapa tahun ke depan, zakat ini bakal seperti apa di Indonesia dan bagaimana efeknya nanti, implikasinya terhadap kesejahteraan orang Indonesia? Jika upaya literasi ini terus kita upayakan, terus kita bangun, kemudian amil-amil zakat juga terus membangun sistem dan kepercayaan, saya optimis akan nyata terasa zakat ini benar-benar menjadi bagian dari pilar membangun peradaban di negeri tercinta ini. Orang baru berapa persen saja sudah sedemikian hebat rasanya. Malah saya, karena saya di kampus dan saya kebetulan dari daerah, dari kalangan para mustahik, jadi saya merasakan bagaimana dahsyatnya zakat ketika dikelola dengan baik. Kita optimis suatu saat, dan bukan lama ya. Tidak akan terlalu lama. Ya, jika kita terus meningkatkan literasi yang baik dan sistem amil zakat ini terus membangun sistem yang baik yang terus meningkatkan kepercayaan umat ini, akan segera nyata terasa bahwa zakat merupakan pilar penting dalam membangun peradaban ini. Pak Adum, Anda kan lebih punya data time series-nya. Jadi kira-kira perlu berapa lama kita bisa seperti yang diharapkan Pak Asep ini? Masih mute. Makasih Pak Hadi. Pak Asep, waktu kami dulu fit and proper test di DPR itu, kami membuat estimasi ketika kami datang ini kan pengumpulan nasional itu 10T. Itu tahun? Kami nggak muluk-muluk. Dalam 5 tahun periode kami ini, insya Allah akan terkumpul 50 triliun Pak. Secara formal ya. Zakat se-Indonesia. 500% kenaikan dalam 5 tahun. 500%. Yes. Apa yang kami tempuh hari tahun ini, di periode tahun pertama ini, kami membuat penguatan 4 sektor. Penguatan kelembagaan. Tadi, sekarang kita ketemu hampir tiap hari kami bertemu gubernur, bertemu bupati, wali kota, untuk memperkuat kembali bahasa instrumen pemerintah. Dan sekarang sadar semua gubernur, semua bupati itu sadar bahwa ini ada instrumen yang digunakan untuk mengentasan kemiskinan. Itu ke kampus-kampus dong, segera. Nah, nanti kita akan bahas go to kampus. Terima kasih. Itu anak IPB begitu lulus muzakir semua itu. Ya. Jadi itu penting banget Pak Hardi. Karena jangan sampai ada rent seeker. Ya, persis, itu. Udah dapat Basnas karena kenal saya, Pak Hardi kenal, Pak kenal bupati, dapat dua-duanya. Kita nggak mau kayak gitu. Kita harus tadi kata bahasa kami itu komplimen gitu. Makanya data harus benar dan harus visi yang sama. Alhamdulillah, hampir tiap minggu kami ketemu gubernur, bupati untuk
penguatan kelembagaan ini. Basnas instrumen pemerintah. Satu. Kedua adalah penguatan SDM. Tadi menjadi amil ini bukan sekedar pekerjaan biasa. Ini kalau salah, kalau pekerjaan biasa salahnya cuma satu, kalau dibaca salahnya berlipat-lipat tadi kan. Nah, itu dia. Belum disiksa malaikatnya nanti. Sangat terpercaya gimana menjadi orang yang punya kredibilitas ini. Karena jangan salah, uang ketika masuk ke tangan tuh susah keluar. Makanya kita pakai sistem kan, nggak ada uang masuk ke Mahdom, nggak ada. Semua ke rekening organisasi. Bayangkan kalau diberikan pada seseorang, kita nggak tahu bagaimana penguatannya. Ratusan miliar itu. Jadi penguatan SDM. Yang ketiga adalah jangan sampai salah, penguatan jaringan. Semua, makanya di kita, ekosistem kita bentuk. Okay. Semua orang kita datangin, BUMN, lembaga-lembaga, TNI, Polri, kita ajak bicara, BIN kita ajak bicara, Densus 88 kita ajak bicara, semua instrumen. Jejaring, PES kita ajak bicara, mahasiswa kita ajak bicara, penguatan jejaring. Satu itu membentuk ekosistem. Yang terakhir jangan salah tuh, ya penguatan sarana prasarana. Jangan sampai Basnas kantornya di rumah Pak Hardi. Ya layak sebuah kantor, ada official. Karena masih banyak beberapa Basnas kantor itu nyempil di daerah ya, di pinggiran masjid. Kredibilitasnya mana? Ini kami optimis bahwa di penguatan pondasi tahun pertama ini insya Allah akan tercapai tadi yang mimpi-mimpi yang kita harapkan. Karena yang hari ini tuh masyarakat semangatnya tinggi. Betul, iya. sedikit sentuh literasi. Itu resiko reputasinya tinggi sekali itu Basnas itu. Kemudian langsung kita berikan sebuah organisasi yang memang transparan, siap diaudit kapanpun. Gitu. Jadi kami percaya bahwa insya Allah masa depan pengelolaan zakat Indonesia itu akan bagus. Gitu. Kalau pengelolaan investasinya gimana Pak Mahdum? Kan tidak boleh melakukan investasi Basnas, Kang Mas. Apa sebutannya kalau gitu untuk yang produktif lain? Nggak ada. Untuk lebih. Justru sebenarnya kan tadi yang dikatakan perspektif konservatif, ini ada Pak Asep yang lebih ahli sebenarnya. Zakat ini perspektif awalnya kan konsumtif sebenarnya. Ya. Kan nggak boleh kita tahan-tahan, harus kita berikan. Cuma bagaimana memberikannya itu ketika melakukan investasi ya mustahiknya bukan basasnya. Tidak boleh dana zakat kemudian kita investasikan. Karena ada rugi, bagaimana itu hak orang lain gitu. Jadi kita tidak melakukan investasi. Jadi kalaupun investasi SDM ya, Ustaz Mahdum ya. Nah itu bahasanya kita memberikan beasiswa produktif dalam bentuk, memberikan zakat dalam bentuk zakat produktif. Salah satunya adalah pemberian beasiswa. Okay. Karena salah satu yang gampang diukur itu adalah beasiswa untuk merubah seorang mustahik menjadi muzaki, seorang penerima zakat menjadi pembayar zakat. Kalau dari misalnya gini di IPB udah ketahuan dari kecil ranking 1 terus, orang miskin banget. Begitu masuk IPB, IP-nya 4. Kalau kita berikan pasti dia lulus dengan IP di atas 3,7. Cari kerja gampang, minimal dosen berjadi. Itu sudah jadi muzaki. Tetapi kalau kita berikan pada sektor usaha, ada risiko memang. Ada yang berhasil, ada tidak. Kita banyak sekali Pak Hardi. Nah, nanti ada satu challenge yang luar biasa. Hari ini itu produk-produk lembaga zakat tuh banyak sekali dari mustahik tadi. Ada yang punya batik, ada yang ngadu, macam-macam usaha. Tapi persoalannya adalah bagaimana memasarkan. Ini sedang kita mau angkat lagi. Itu beyond itu sebenarnya, beyond kewajiban Basnas. Tapi kita akan mengolah ke arah sana. Sehingga tadi mindset-nya itu bukan sekedar mengumpulkan dan menyalurkan, tapi memberikan impact dalam rangka bahasa Kang Asep membentuk sebuah peradaban. Dalam bahasa kami ada value creation yang kita berikan. Pak Asep, kalau mau mengingatkan sejak sekarang, apa yang kira-kira potensi ancaman untuk Basnas secara khususnya atau pengelolaan zakat secara umum di Indonesia? Ya selain faktor amanahnya para amil, tapi apa yang harus kita perhatikan? Yang utama memang kesikohannya, keamanahannya. Profesionalisme, kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Itu harus Basnas harus sebagaimana hari ini ya, Basnas selalu tepat hidup di harinya sesuai dengan zamannya ya, sehingga menyapa seluruh potensi zakat itu.
kalau boleh, saya ingin menyampaikan hal penting yang ada di FEM nih. Silakan. Mas Hardi, Ustadz Mahdum. Di FEM ini terlebih di saat MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini, ada yang menarik untuk disinergikan dengan program Basnas, program zakat ya. Kita ada mata kuliah kewirausahaan di FEM ini, secara khusus di ekonomi syariah. Mahasiswa ditantang untuk membuat konsep usaha, konsep bisnis dari awal sampai akhir. Mereka dari perencanaan sampai eksekusi. Ya, A sampai Z mereka mempersiapkan, dan itu dipresentasikan di depan dosen pembimbing, didiskusikan, kemudian diarahkan. Yang lolos, yang baik, diharapkan semua mahasiswa di satu tingkat itu bisa memiliki konsep yang baik. Setelah itu mereka diminta untuk mempraktekkan. Dalam satu semester dibimbing oleh dosen, bahkan bisa jadi ada pembimbing dari pelaku usaha. Wah, ini potensi yang lain untuk mengubah mustahik menjadi muzaki, bahkan tadi muzaki menjadi agnia, menjadi pemilik, menjadi pengusaha yang bisa lebih luas memiliki kemampuan zakatnya. Kayaknya alhamdulillah Mas Hardi, selama ini kita selalu hadir bersama Basnas, sering hadir ke FEM. Sering hadir ke FEM dengan berbagai acara. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, investasi sumber daya manusia, mahasiswa-mahasiswa yang siap menjadi wirausaha, lalu kemudian mereka berpotensi nantinya bisa memberikan zakatnya untuk umat yang lain. Jadi potensi ini luar biasa. Tadi Pak Mahdum bilang 5 tahun naik 500%. Jadi kalau sekarang potensinya 10 triliun bisa didapat, potensinya 300, artinya masih 30 kali lipat yang harus dikejar. Kalau pertumbuhannya tadi eksponensial seperti itu, mungkin 10 tahun juga tercapai, mungkin kalau gitu Pak Mahdum ya. 10 tahun bisa tercapai, dan setelah itu mungkin wajah peradaban umat Islam Indonesia akan sangat berbeda dan jauh lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan begitu Pak Asep ya? Amin. Amin. Jadi sejauh ini kita melihat bahwa mungkin pandemi memang menyakitkan buat kita, pandemi memang menghantam kita semua, tapi di balik itu juga memberikan kita hikmah yang luar biasa, menumbuhkan rasa kemanusiaan umat Islam menjadi jauh lebih baik, menumbuhkan rasa kedermawanan umat Islam menjadi lebih baik, pertumbuhan yang diterima oleh kalangan Amil membuktikan hal itu, dan kemudian kreativitas para Amil di Badan Amil Zakat Nasional juga dalam menyalurkan zakat ternyata juga luar biasa, menemukan optimisme kita bahwa peradaban kita justru akan semakin baik setelah pandemi ini terjadi. Terima kasih Pak Asep Nur Salim, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University. Terima kasih Pak Muhammad Mahdum, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan zakat benar-benar efektif dan optimal dalam menumbuhkan peradaban dan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Terima kasih famers semua. Nanti kita akan ketemu lagi. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.